Sebenarnya pertanyaan saya di Medan 2019 yang lalu, bahwa saya saat itu kepengen capaian produksi saya dalam 1 tahun itu 40 ton per hektar per tahun. Apa yang harus saya tambahkan, dosis kalium kah, atau apa, dan jumlahnya berapa? Jadi pertanyaannya Bang Sujana bagus Pak. Kita kembali Pak ke menjelaskan yang komponen produksi. Jadi komponen produksi itu apa saja? Komponen produksi itu hanya ada 3. Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah tandan per pokok per tahun, yang ketiga adalah PJR. Nah, saat ini kalau mengotak-atik populasi itu udah nggak bisa. Tandan per pokok per tahun pun sudah nggak bisa Pak. Karena tandan per pokok per tahun itu baru bisa kita olah setelah 18 bulan dari saat ini. Jadi yang Bapak lakukan saat ini tandanya baru keluar 18 bulan kemudian. Dan baru Bapak panen 24 bulan kemudian. Makanya kalau Bapak pupuk ini bisa mempengaruhi 2 tahun untuk jadi tandan, itu benar Pak. Karena tandan terpanennya memang betul dari 24 bulan. Tapi tandannya muncul itu mempengaruhi sudah 18 bulan. Itu namanya diferensiasi seks Pak. Sama Pak, Bapak. Mas Darwan anak pertama laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah, Mas Sundana? Perempuan. Siapa yang anak pertamanya laki-laki? Nah, kalau yang laki-laki pasti pas nikahnya agak stres Pak. Uangnya nggak cukup itu Pak. Makanya anak pertamanya laki-laki Pak. Sama kayak saya Pak. Tapi kalau berdua ini pasti uangnya sudah cukup Pak. Makanya baru menikah. Makanya jadi sama kelapa sawit. Kelapa sawit itu kalau kondisi stres dia akan jadi bunga jantan. Apa yang menyebabkan stres? Yang kemarin kurang air, kurang sinar matahari, kurang pelepah, kurang pupuknya. Itu stres jadi jantan. Sama. Tapi kalau laki-laki sama, uang di kantong udah tipis tinggal 50.000 gitu. Istri minta glowing gitu. Terakhir apa? Begitu berhubungan jadilah jantan laki-laki. Kalau yang uangnya cukup pasti perempuan kan? Jadi kalau mau jadi anak laki-laki harus stres dulu. Nah, ini jadi untuk mencari target 40 tahun ke depan, kita tidak bisa lagi berbicara untuk membuat tandan baru. Yang bisa kita lakukan ada menyelamatkan tandan yang sudah dibentuk di setiap ketiak pelepah. Ingat, tanaman itu potensi normalnya 12 tandan per tahun. Bisa lebih, bisa lebih maksimal. Berarti apa? Gap yang saya sampaikan tadi di sini. Ini 24 tandan, ini 12 tandan. Nah, ini umur 10 tahun. Berarti inilah yang harus kita selamatkan gapnya. Ketika di sini apa yang kita cukupin supaya nggak turunnya nggak drastis kan? Oke? Berarti yang nggak drastis apa? Yang keempat tadi lah, air konservasinya harus dijaga, pelepahnya jangan over, keempatnya pemupukannya jangan sampai telat seperti ini. Nah ini harus dilakukan. Baru ngitung pupuknya berdasarkan hitungan saya tadi targetnya. Target saya 40 ton kok Pak, kan gitu. Berarti ngitungnya sama kayak tadi. Berarti kaliumnya kalau 40 ton, berarti coba Mas minta dibantu kalkulatornya Mas. 40 kali 7,3 berapa? 292. Sekarang 46 per 54 kali 292. 248. Nah, sekarang ditambahkan ini.
292 ditambah 248. 540 dikali 125 per 100. 613 dibagi dengan 145. 4,22. Nah, ini butuhnya kaliumnya. Nah, kalau mau kita produksinya 40 ton harus seperti ini. Nah, sekarang masalahnya efisiensi kita sanggup nggak 25%? Jangan-jangan kita hilangnya 30%, dikoreksi. Oh, jangan-jangan kita 35%, dikoreksi. Lah, kita produksinya 45, berarti kurang dosis kaliumnya. Seperti itu. Nah, kita tidak menyangka dosisnya udah lebih, efisiensinya nggak tercapai. Ya hilang, kan gitu, nggak dapat. Makanya tadi gulmanya betul harus terjaga. Jangan sampai kita ngejar pupuknya, pelepahnya, pemanennya nggak dikasih tahu. Pak, Mas, mohon, pelepah ini investasi, Mas. Kayak aku tuku motor, tuku apa? Beli bibit. Beda sama sepeda motor. Semakin hari harganya, perolehannya semakin turun. Kalau bibit semakin lama semakin apa? Semakin mahal. Makanya sama kayak kita dekat ini. Biasa kalau kita dekat sama istri orang tuh, Pak. Boleh dekat tapi harus jaga jarak kan gitu. Iya, ini juga segitu, harus dipikirkan gitu. Nah. Enggak, ini guyon, Pak. Istri saya masih satu, Pak. Masih. Berarti tidak menutup kemungkinan, Pak. Oh, jangan, Pak. Gadang udah nggak turun, udah semakin untuk berumur. Jadi Bapak sekarang sudah saya kasih caranya. Tinggal Bapak memudahkan, tinggal Bapak mengotak-atik nilai efisiensinya. Saya anggap, Pak, Pak losisnya cuma sedikit kok, Pak. Enggak ini kok. Berarti cuma 120. Pak, losisnya banjir, hujan kemana-mana, habis numpuk, berarti dinaikkan dari 130. Monggo, bahwasanya Bapak bisa menghitung sendiri. Kalau Bapak mau memastikan omongan saya benar atau enggak. Tapi kalau Bapak nggak mau repot-repot, kalender saja dibaca. Tapi bagi kita sebagai seorang planters milenial, kita harus mau memahami ini, Pak. Kan gitu. Karena apa? Nanti kita berbicara harga pokok produksi. Kan gitu. Nah, ini jadi butuh KCL-nya segini. Berarti butuh ureanya berapa? Tinggal nambahin sedikit lagi. Nah, syaratnya pupuk itu ada 6 yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah tepat jenis. Tempat jenis ini yang pertama. Pupuk tunggal atau pupuk majemuk. Pupuk yang terbaik itu adalah pupuk tunggal, Pak. Harus digarisbawahi. Yang digarisbawahi ini. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku, Pak. Kalau pupuk tunggal syaratnya harus tepat waktu nanti keduanya. Kalau nggak bisa tepat waktu, mending pupuk majemuk kan itu. Nah, pertama adalah tepat jenis kan gitu. Yang kedua adalah tepat dosis. Nah, dosis dari mana? Dari hitungan-hitungan Bapak. Yang ketiga apa, Pak? Tepat cara. Bapak tahu arealnya miring, kayak lahannya Bang Sunjana yang baru atau Bang Darmo. Tapi Bapak pupuk tabur, salah atau benar? Nah, harusnya dibenam. Kenapa? Kalau Bapak tabur besok hujan, bawa banyu ke bawah. Lah, Pak, ya nggak apa-apa, wong pupuk gede, ya monggo kalau gitu. Kalau saya ini kan hanya menyampaikan. Ya saya, Pak, penyuluhan juga biasa seperti itu. Lahan-lahanku sendiri kok Pak Muhayyad ngatur katanya. Ya monggo. Tapi saya sampaikan yang benarnya. Yang keempat apa, Pak? Tepat waktu. Pak, kelapa sawit itu nggak mau berbicara, Pak, nggak mau menjerit. Misalkan gini, Pak, Bapak sudah panen dari November, Desember Bapak panen, menghasilkan produktivitas sendiri. Januari eman-eman, Pak, anakku harus kuliah, bayar kuliah. Februari, Pak, aku harus golek nih kos-kosan, nggak kepupuk juga. Akhirnya baru Maret, Pak. Cobalah kalau Bapak pagi makan nasi, siang lauknya, sore cuma sayurnya. Bapak sehat nggak? Bapak mati nggak? Bapak nggak mati. Sama kayak kelapa sawit, cuma menjerit, mungkin pelepahnya aja nanti warnanya yang agak kekuningan. Sebenarnya kalau cuma dikasih urea terus tetap hijau, Pak. Ya nggak apa-apa, kan gitu. Tapi apakah dia memenuhi 4 sehat 5 sempurna? Kan nggak penuh. Sama kelapa sawit. Jadi kalau dipupuk urea aja, wah hijau, Pak, kan gitu. Ya nggak apa-apa.
Kalau cuma Bapak hasilnya cuma untuk taman saja. Kalau taman melihatnya cuma estetika warna daun. Nah, terus Pak, jenis, dosis, cara, waktu yang kelima apa Pak? Tepat urutannya Pak. Kalau urutannya itu tuh odrum Pak, gampang Pak. Odrum itu apa tuh Mas itu? Odrum itu bukan drum ya Pak ya. O-nya itu adalah organik. D-nya apa? Dolomit. R-nya apa? RP. U-nya apa? Urea. M-nya apa? Mop. Nah ini terakhir baru boron. Ini kalau tanah mineral, kalau gambut nanti ditambahi CU. Ini polanya Pak. Jenis, dosis, cara, waktu, urutan. Yang satu apa Pak? Yang keenam, yang terakhir. Ada namanya administrasi Pak. Itu yang nggak macet. Jangan sampai Bapak udah mupuk capek-capek nggak Bapak catet. Terakhir ditanya istrinya, ya kemarin udah mupuk kok mupuk lagi ya? Oh ya udah gitu mah ya. Padahal mupuknya udah telat Pak, kan gitu. Gara-gara nggak punya catatan. Karena kalau istri itu Pak pengennya prinsip ekonomi Pak, produksi setinggi-tingginya, biaya seekonomis-ekonomisnya. Mohon maaf ya Ibu ya. Kan, seperti itu prinsipnya. Tetapi kalau kita dengan catatan kosnya berapa, kita akan untung. Karena apa Pak? Kalau bagi petani, kalau mencapai produktivitas tinggi, sekarang harga pokoknya itu 1.100 udah mahal Pak. Udah puas Pak sawitnya. 1.100. Kenapa? Kalau pupuknya 9 kilo NPK saja Pak, itu sekitar 600-an rupiah Pak harga pokok per kilogram. Ditambah pemeliharaan panen 250 kan gitu. Berarti berapa udah? 850. Nah, tambah 250 itu untuk biaya pemeliharaan. Pemeliharaan pun 250 udah kan Pak. Kalau biaya pemeliharaan per hektar itu kalau 600.000 yang seperti yang diupload Mas Adi ini udah benar. Segitu itu udah puas itu. Sekarang Pak, kita di kelapa sawit itu nggak perlu dibabat setiap waktu. Hanya biaya yang pemeliharaan termahal itu hanya melepas saja Pak. Dan sekarang kalau sudah rumputnya kayak gini, nyemprot pun dosisnya kalau bisa cuma separuh dosis supaya tidak menjadi gersang. Jadi kalau Bapak 1.100 itu udah ini. Jadi harga pokoknya Pak, harga pokok panen palingnya nggak nyampe 200 sampai 250 rupiah kan? Nah mupuknya aja yang termahal itu sekitar 600. Tapi produktivitasnya harus di atas 20 ton. Jadi kalau kebun Bapak masih produksinya under 20, berarti kebun Bapak belum pernah kesentuh sama kaki Bapak. Baru dari rumah aja. Berapa Pak Iman panennya? 2 ton katanya kan gitu. Wih seneng udah jalan-jalan ke bulian, udah beli ke pasar itu udah puas gitu. Padahal yang 2 ton ini bisa sebenarnya sampai up, bisa sampai 3,5 ton sampai 4 ton. Gara-gara apa? Kaki kita malas gininya. Karena apa? Pasti kayak tadi saya sampaikan di kebun. Apa tadi? Ada beberapa yang berakhiran I. Pertama, pahami teori. Kedua, Pak, kerjakan sesuai pendekatan teori. Teorinya apa? Wah, Pak, C organiknya harus 2%. Sekarang kita apa? Kerjakan pendekatan teori. Kasih tankos, kan gitu kan, Pak. Ketiga, Pak, pupuk sesuai dengan rekomendasi. Udah ada dosisnya, cara ngitungnya. Ya kan? Keempat apa? Keempat, jaga pelepah sesuai prinsip agronomi. Nah, yang kelima apa? Pastikan dengan kaki. Nah, keenam apa? Produksi pasti tinggi. Membuat hati senang istri sehingga bisa tambah satu lagi. Oke. Nah, ini pertanyaan Bang Sujana tapi dari satu sisi aja. Nanti bisa dituliskan yang unsur yang lain. Jadi yang salah utamanya adalah unsur kalium untuk mendapatkan itu. Jadi kalau orang, tapi ingat Bapak semua petani tidak semua sama plek saya, prinsip saya sama Bang Sujana. Ingat itu Pak. Jadi jangan mengubah pola juga. Ada yang berdasarkan prinsip kelas lahannya. Ada yang berprinsip sama potensi vegetatifnya. Oh Pak, aku udah cukup kok 24 ton, nggak repot-repot. Ada yang seperti itu. Ya monggo. Ya jangan itu nggak salah. Ya monggo. Ada yang berprinsip Pak, aku
1,5 ton aja udah nggak apa-apa, mobilku udah 3, istriku udah 2, ya nggak apa-apa. Ya itu berdasarkan itu. Tetapi ketika melihat kapasitas lahannya, kita berbicara bagaimana scale up untuk produksi seperti itu. Nah, ada lagi? Atau pertanyaan di netizen ada? Ya monggo.